Perkenalkan, nama saya Kadek Ramadana Fikram Desa Saputra, biasa disapa Kadek, biasa disapa Fikram. Saya mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Pada kesempatan ini saya berada di Kota Malang, lebih tepat lagi saya berada di depan kantor DPRD Kota Malang untuk melaksanakan tugas atau amanah yang diberikan oleh Pak Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kali ini saya diberi kesempatan untuk menjalankan salah satu amanah atau tugas dari Pak Fatih selaku dosen pengampu hukum administrasi negara Universitas Muhammadiyah Malang, yang dimana tugas ini atau amanah ini kita diberikan untuk mewawancarai salah satu anggota DPRD khususnya Kota Malang. Baik, pada kali ini saya dengan Bapak Fuad selaku anggota DPRD Kota Malang sebagai sekretaris merangkap sebagai anggota. Benar Pak ya? Oke. Pada kali ini ada beberapa hal yang saya tanyakan, itu terkait dengan hal-hal yang saat ini sedang panas-panas ya, atau sedang gembar-gembar itu dibicarakan di media sosial terutama. Bahkan sampai ada yang menyebarkan tentang berita hoax dan sebagainya gitu. Maka di sisi lain kita ingin mencari tanggapan, cuma kita juga ingin mencari tentang fakta kebenaran itu sendiri selaku dengan Pak Fuad. Baik, ada yang pertama itu Pak Fuad yang ingin saya tanyakan, yakni berbicara mengenai hal yang sedang dikhawatirkan saat ini, yaitu virus corona atau yang bisa disebut dengan COVID-19. Bagaimana pendapat Pak Fuad sendiri mengenai tindakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat terhadap penanganan penyebaran corona itu sendiri? Ya, terima kasih atas pertanyaannya terkait dengan virus corona ini. Kalau kita lihat dari berita atau informasi, memang pertama itu ada di Wuhan sekitar akhir tahun ya. Kemudian kami melihat ada penanganan yang kurang serius ya dari pemerintah kota, pemerintah Indonesia khususnya, karena kami lihat ketika di Wuhan itu sudah terjadi dan menyebar ke beberapa negara, dan ternyata respon dari pemerintah pusat tidak begitu responsif ya. Iya, kalau saya tidak salah ketika bulan Februari Presiden memimpin rapat bersama menteri dan mengatakan bahwa corona ini tidak sampai ke Indonesia. Tetapi akhirnya ya, ternyata Indonesia menjadi salah satu negara yang juga menyebarnya virus corona ini. Nah, jadi kami melihat ada slow responnya. Oleh karena itu kami dari sini meminta memang untuk mengkaji seluruh kebijakan yang memungkinkan untuk mengurangi virus corona. Ya, kita lihat di Wuhan sudah selesai, Singapura 0 pasien ya, karena dia sudah mencegah dari awal. Bahkan yang menarik dari Singapura itu dia menyewa detektif swasta. Iya, untuk mengecek siapa yang kena corona ya. Dia cek dari satu orang, kemudian di keluarganya siapa saja dia berinteraksi kemana saja, sehingga bisa diisolasi. Kalau di Korea Selatan dia melakukan deteksi ke seluruh warga ya. Jadi dia pergi ke lapangan, di jalan-jalan dia bawa termometer, dia buat alat untuk mengecek apakah warganya berapa yang sehat, berapa yang sakit,
Kemudian nanti data itu akan diolah sehingga penanganannya lebih jelas, Lebih konkret. lebih konkret. Nah ini di Korea Selatan. Dan ada lagi banyak eh, negara yang bisa mengantisipasi, ya, yang agak apa lagi namanya, yang kita khawatirkan ketika kita tidak melakukan pencegahan dengan cepat, kita bisa seperti negara Italia. Iya, iya. Iya, Italia juga, info yang saya dapat itu merasa kota yang bersih, ya kan, Bisa aman. merasa aman, tapi ternyata di hari ke-20 itu sudah sekian ribu yang meninggal. Dampak langsung ke Iya. Nah kita ini barusan saja mendeklar bahwa corona ini menjadi bencana nasional, ya. Sekarang sudah dibikinkan gugus tugas oleh presiden dari tingkat pusat, wilayah sampai ke daerah. Nah kami ingin tim yang dibuat oleh pemerintah pusat ini bisa bekerja secara efektif, ya, dan bisa mencegah penularan COVID-19 ini. Ya, jadi sekarang sudah terjadi kejadian luar biasa, menjadi bencana nasional, dan kami minta, ya, komunikasi yang dibangun oleh pusat ke daerah itu harus efektif dan selalu dikontrol, ya, sehingga apa, kita punya data yang valid di mana daerah-daerah yang zona merah, ya, yang harus ditangani dan langsung diberikan bantuan dengan cepat, seperti itu. Lalu yang ini masih terkait dengan corona, ya, ini pemerintah pusat lebih khusus lagi terhadap daerah Malang itu sendiri, Pak. Jadi sudah sejauh mana langkah-langkah yang dilaksanakan oleh pemerintah terkait penyebaran virus corona itu sendiri, khususnya daerah Malang? Ya, sebagaimana yang kita lihat di informasi, khususnya di Kota Malang, memang ada yang meninggal, tetapi hari ini ada juga yang sembuh dari corona, ya, dan dipersilahkan untuk pulang ke rumah, ya. Jadi kami dengar dari Pak Wali Kota lewat bagian humas bahwa saatnya kita menerapkan hidup sehat, ya, kemudian menerapkan teori social distancing, ya. Setelah kami pelajari dan kami lihat memang pola interaksi sosial ini perlu dijaga dulu, iya, dibatasi. Kenapa? Karena penyebaran virus corona ini luar biasa, ya, cepat. Dia bisa nempel di plastik yang kita pegang, di gagang, dan luar biasa. Oleh karena itu Kota Malang, ya, sambil menyiapkan sarana dan prasarana untuk menindak pasien corona, juga menghimbau kepada masyarakat untuk bisa menerapkan pola hidup sehat dan social distancing itu. Dan kami juga sebenarnya dari DPRD meminta kepada pemerintah Kota Malang untuk melakukan edukasi kepada masyarakat, sehingga apa? Sehingga masyarakat ini paham tentang apa sebenarnya corona itu, COVID-19 itu. Kalau mereka sadar, ya, mereka bisa menerima informasi ini, saya kira mereka akan dengan sadar tinggal di rumah-rumah, ya, tidak melakukan aktivitas keluar, ya. Jadi stay at home, ya, tinggal di rumah saja, dan mudah-mudahan penularan virus corona ini bisa berkurang
seperti itu. Dan kita doakan eh, Kota Malang ini bisa melawan corona ya, dengan cara tadi menerapkan hidup sehat ya, menerapkan social distancing, dan yang paling ingin saya sampaikan, selalu mencuci tangan ya. Iya, siapkan hand sanitizer, tapi kalau di rumah cukup cuci tangan pakai sabun lah ya, karena bahan bakunya yang saya dengar sangat langka, hand sanitizer dan masker itu ya. Iya, ada beberapa. Iya. Oke. Lalu terkait dengan langkah antisipasi dari penyebaran virus corona sendiri, perlukah menurut Pak Fuad sendiri diadakannya lockdown terhadap Indonesia, mengingat penyebaran yang sangat mudah dan memiliki dampak yang serius oleh virus tersebut itu? Iya. Lockdown ini sesuai dengan dinamika yang ada, memang kebijakan pemerintah pusat ya, tidak bisa dilakukan di daerah ya. Tetapi saya menginginkan sebenarnya ada soft lockdown ya, soft lockdown ya. Kita mengkarantina diri kita di rumah masing-masing ya kan, sambil mengecek untuk mengurangi apalagi keramaian. Jadi kami minta apalagi namanya TNI Polri mungkin ya, bersama gugus tugas itu untuk turun ke lapangan untuk membubarkan apalagi namanya tempat-tempat yang ramai itu. Kalau di Malang sudah dilakukan ya, jadi Satpol PP sudah turun ke kafe-kafe untuk membubarkan ya. Kemarin kami lihat sesuai dengan surat edaran wali kota bahwa maksimal kumpul 30 ya. Tapi kalau bisa tidak ada aktivitas untuk berkumpul atau jadi untuk lockdown sepertinya pemerintah tidak memilih opsi itu ya. Tetapi ya saya mendengar dari beberapa teman-teman kesehatan memang menginginkan lockdown ya, menginginkan lockdown. Tapi ya coba ini kita coba semuanya. Kalau tadi saya bilang ya soft lockdown atau semi lockdown, agar kita targetnya adalah mengurangi interaksi sosial itu. Iya. Kenapa ada opsi lockdown itu kan untuk agar persebaran manusia ini tidak berkerumun. Iya kan? Kalaupun nanti ada orang yang keluar masuk ya memang harus dijaga ya, dijaga itu. Jadi kami melihat lockdown belum dilakukan, tetapi sekarang kami melihat masyarakat sudah mulai sadar dan sudah tidak ada di keramaian, sudah berkurang Ya. seperti itu. Jadi mengurangi aktivitas di luar rumah untuk Iya. meminimalisir penyebaran virus itu sendiri, Pak. Betul. Lalu jika nih Pak, semisal ya atau sekiranya lockdown itu diberlakukan, bagaimana pendapat Bapak Fuad sendiri terhadap hal tersebut, mengingat rata-rata masyarakat Indonesia yang masih mengandalkan pendapatan harian atau upah harian? Ya. Jadi memang kalau lockdown diterapkan, memang kita sempat berpikir tentang jaminan sosial. Iya. Jadi bagaimana masyarakat yang menengah ke bawah, iya kan? Dan kalau kita berkaca dari beberapa negara, bahkan di salah satu daerah itu ingin menyiapkan apalagi namanya sandang pangan itu untuk dikirim ke rumah-rumah. Iya, jadi ya sudah negara hadir di sana, ya kan?
Nah, makanya mudah-mudahan tidak terjadi lockdown, tapi tetap tetap bisa beraktivitas. Ya, saya melihat data memang kita penduduknya masih banyak yang menengah ke bawah dan mereka mendapatkan upah secara harian ya, dan kami ingin pemerintah ya untuk bisa menyiapkan itu sebagai plan B atau plan C. Jikalau memang penyebaran corona ini terus meningkat ya, maka mau tidak mau akan menjadi diimplementasikan lockdown ya. Dan ketika lockdown itu maka pemerintah harus hadir untuk menyuplai makanan ke rumah-rumah warga, memberikan jaminan terhadap kebutuhan iya, pokok. ya itu jaminan sosial itu ya. Lalu terkait dengan lockdown sendiri nih Pak, sebatas pengetahuan dan pemahaman saya, ada beberapa waktu lalu Wali Kota Malang menyebutkan bahwa akan menutup akses keluar atau masuk Ya, atau bisa dikatakan sebagai lockdown gitu ya, terhadap Malang. ya. Sedangkan yang saya ketahui itu dari Presiden Indonesia sendiri atau Joko Widodo itu memberikan pernyataan bahwa Indonesia tidak akan diberlakukan sistem lockdown, yang dimana kita ketahui kan itu bertentangan gitu Pak dengan sistem atau hierarki dari tatanan pemerintah itu sendiri. Iya. Jadi menurut Pak Fuad sendiri bagaimana terkait hal tersebut? Iya, jadi lockdown ini kalau mau dikatakan sebagai melanggar ya hak asasi manusia mungkin ya. Iya. Ya bisa jadi seperti itu, tetapi kita harus melihat bahwa kondisi kita hari ini ya, banyak yang mati karena COVID. Ya, artinya yang dilihat nanti adalah bagaimana Bapak Presiden akan menganalisa. Ya, kalau sudah menjadi kejadian luar biasa, maka mungkin saja lockdown itu bisa diterapkan, karena menyelamatkan nyawa manusia juga bagian dari hak asasi manusia itu. Iya. Bahwa kita tidak boleh membiarkan ada satu manusia yang meninggal karena seperti ini, kejadian seperti ini. Berarti hak itu pemerintah menjamin untuk menjaga, bukan hanya untuk sekarang tapi untuk kedepannya juga. Ya, begitu, untuk Pak? kedepannya. Jadi misi kita hari ini adalah misi kemanusiaan. Ekonomi boleh lemah, tapi manusia ini tidak boleh, ya kan? Karena yang melanjutkan ke depan adalah generasi selanjutnya, dan kita harus menyelamatkan mereka. Dan yang terakhir ya Pak, Ya. saya juga menjadi salah satu korbannya, yakni munculnya berita-berita hoax atau berita palsu gitu. Ya. Bahkan saya juga sempat mendengar atau mendapat video atau kabar ada beberapa daerah yang disebutkan bahwa sana ada orang yang meninggal atau mulai diisolasi atau mulai ada penyemprotan disinfektan kok kalau tidak salah. Jadi bagaimana cara kita menanggapi terkait dengan kabar-kabar hoax atau bohong yang beredar? Ya, salah satu caranya adalah melihat situs resmi, iya, yang sudah dipublis oleh pemerintah pusat lewat Satgas COVID-19 itu, dan insya Allah itu valid. Makanya saya juga menginginkan ya kita bijak untuk bermedia sosial ya, tidak semua informasi itu harus kita telan mentah-mentah, harus diseleksi, difilter, dan kalau bisa langsung mencari sumber yang sah ya, yang terpercaya lewat pemerintah pusat sudah membentuk gugus
tugas itu. Ya. Mungkin dari saya sih itu aja untuk pertanyaan Pak. Jadi ada kesimpulan yang atau inti yang penting harus disadarkan bagi semua masyarakat Indonesia adalah kurangi aktivitas di luar rumah dengan tujuan antara lain itu meminimalisir dari penyebaran corona itu sendiri, karena kita ketahui bahwa virus tersebut memiliki dampak yang tidak main-main itu, apalagi bagi orang yang tidak menanggapi terlalu serius gitu kan. Karena virus itu kita tidak tahu bahwasanya dia bisa di mana saja menyebar, dia bisa mengenai siapa saja, orang tua, muda, bahkan bayi pun dia bisa kena, sudah ada kasusnya begitu. Jadi itulah himbauan dari anggota DPRD Kota Malang. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.